Mas Inung sudah resmi mengundurkan diri pensiun dini dari ASN karena persiapan maju ke Salatiga. Ya, proses pilkada itu dimulai sejak mengambil formulir. Betul nggak? Iya, ketika masuk partai kan belum penetapan. Belum. Mestinya dia waktu mendaftar di partai untuk daftar calon sementara, yang diberikan KTA harusnya sudah mundur dong. Iya. Betul nggak? Nah ini ternyata melandang sampai dengan ditetapkan KPU sebagai daftar calon tetap baru mundur. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Tribuners, musim pilkada telah tiba, seperti biasa, Tribun mengundang calon-calon potensial yang akan bertarung dalam pilkada di Jawa Tengah. Hari ini, Tribuners, pasti sudah kenal nih tamu yang akan datang ke sini. Namanya adalah Sinung Nugroho Rahmadi. Mas Sinung, selamat datang di kantor Tribun. Terima kasih, Mas. Bajunya keren nih bajunya ini. Ada merah, ada oranye ya. Ya, ini keindahan pelangi. Jadi artinya itulah kebinekaan yang diajarkan sejak kita masih kecil. Survive di dalam keberagaman, tetap bersatu di dalam perbedaan. Tribuners, pokoknya kalau ngobrol dengan Mas Sinung ini selalu seru ya. Asik. Nanti ikuti aja kalau nggak percaya. Asik. Saya perkenalkan sedikit, Mas Sinung ini terakhir adalah PJ Wali Kota Salatiga. Ya. Tapi sebelumnya kalau orang-orang Semarang ya pasti sudah kenal. Beliau udah beberapa kali menduduki jabatan strategis di Pemprov Jawa Tengah. Ya. Jadi Kepala Satpol PP juga pernah. Kepala Biro Humas. Kepala Biro Humas juga pernah. Pariwisata pernah. PJ Tegal. Banyak pokoknya. Mas, cerita dong awal karir gimana sampai bisa menduduki tadi banyak posisi strategis. Pernah jadi PJ 2 kali ya? Iya, alhamdulillah amanah itu diberikan kepada kami. Dan dulu karir kami kan sebenarnya tidak di PNS ya Mas, saya di swasta di salah satu perusahaan. Oh gitu. Waralaba waktu itu. Waralaba, terus kemudian ibu saya memanggil saya pulang dan meminta saya untuk mengikuti tes CPNS tahun 93 ya. 93 waktu itu, 93 94. Dan pada waktu itu kemudian saya ikut tes, diterima dan saya ditempatkan di Bapeda Jawa Tengah. Oh, pertama masuk ya? Pertama masuk di Bapeda Jawa Tengah, lalu kemudian ya dibesarkan dengan teman-teman yang hebat, yang luar biasa waktu itu, terus kemudian dipercaya sebagai Kasubag waktu itu di BKD, naik jabatan dari staf ke BKD, kemudian dari BKD pindah ke bagian pembangunan di Biro Pembangunan, Biro Bangga itu, kemudian jadi Kabag Humas, ketemu Mas Erwin juga. Wah, Kabag Humas paling keren nih dulu itu. Terus naik lagi jadi Kepala Biro Humas, lalu kemudian jadi Satpol PP, dari Satpol PP dipercaya menjadi PJ Bupati di Tegal Slawi. Pak Antus, Antus. Kemudian dari sana, dari Satpol PP kembali lagi ke Kepala Dinas Pariwisata, Porapar itu, kemudian PJ Salatiga, dan terakhir waktu kami selesai itu kami menjadi staf ahli. Terakhir menjadi staf ahli. Mas Sinung, tadi kan dari 93 ya, mulai level paling dendean lah ya. Dan kita tahu kan di pegawai negeri atau ASN ini kan banyak ribuannya. Mas Sinung bisa melesat cepat gitu, sampai di posisi top level lah ya, sampai PJ. Apa sih Mas tips-tipsnya Mas? Loyalitas ya, integritas pasti. Tapi komitmen kita kepada pekerjaan dan tugas ya. Artinya kita banyak belajar dari para senior dan saya kalau simpelnya gini, jangan pernah menolak tugas. Jadi gini, kalau nggak pernah sambat. Kadang kan dikasih tugas banyak itu. Ya, orang itu secara psikologis itu nggak suka orang mengeluh ya Mas. Jadi hati-hati kalau kita curhat sama orang. Nah itu, ya. Artinya gini, orang itu ada kecenderungan nggak seneng kalau orang lain sambat. Apa kamu pikir orang lain juga nggak punya masalah kan gitu? Masalahnya gitu. Nah, tetapi artinya ya boleh sih curhat, tapi tidak terlalu
mendalam. Artinya ya sudah, kepercayaan tugas pimpinan itu kepercayaan pada kita. Nah, pertanyaan saya, loh kan kadang-kadang kita dipasrai tugas yang bukan bidang kita. Kan yang salah yang nyuruh. Ya. Kalau kita dipercaya berarti kita bisa berkomunikasi, tanya kepada ahlinya, tapi beliau mendelegasikan kepada kita. Salah satu contoh, saya waktu menjadi staf di Bapeda itu disuruh kursus yang berkaitan dengan infrastruktur. Insinyur aja enggak ya Mas saya. Dan itu di luar negeri. Dulu pendidikan apa sih? Saya Visipol UGM. Dan Iya, Magister Manajemen politik, SSCM. Tapi pada waktu mengikuti kursus itu, kursus infrastruktur, kursus macam-macam. Bahkan ekonomi, pengembangan ekonomi inkubator gitu. Infrastruktur lainnya. Tapi karena pimpinan tugas kami yang berangkat, ya udah. Ini akan menjadi pengkayaan bagi kita untuk bisa bisa menaikkan kualifikasi kita. Nah, itulah kalau kemudian ditanya salah satu keyword yang bisa ditularkan, loyalitas, integritas, dan jangan menolak tugas. Dan tidak pernah sambat. Insya Allah. Karena gini ya, pedoman saya, tidak ada masalah tanpa solusi. Mas. Ada semua ya? Ada semua. Cuma tinggal kita jangan gunakan kebatinan ya. Bicara. Iya. Kalau misalnya kita ada yang tidak tahu soal media, teman-teman Tribun lebih piawai. Saya dulu jadi kepala biro humas, saya nggak punya background soal kehumasan loh. Saya tidak punya background jurnalistik loh. Tapi ketika pimpinan menaruh saya dalam posisi kehumasan, kepada siapa saya bertanya? Masa kepada pimpinan? Kan kebalik-balik kan. Ya saya tanya kepada teman-teman jurnalis. Tribun, salah satu hal yang memberikan saya pencerahan. Mas, kalau ketemu media begini, Mas, kalau apa istilahnya dulu media darling ya? Ya, Mas harus media darling. Mas harus siapkan rilis. Rilis kayak apa aja saya dikasih tahu Tribun kok gitu. Dikasih tahu Tribun apa? 5W1H, siap didiba. Dari situ kan kemudian saya bertumbuh, Mas. Kesimpulan. Di dalam pertumbuhan tidak pernah ada kenyamanan. Hati-hati di dalam kenyamanan tidak terlalu subur tentang pertumbuhan. Jadi kalau Anda tidak nyaman, Anda tumbuh. Itu aja. Benar nggak, Mas? Iya. Mas Inung. Ya. Tadi kan sudah saya singgung, Mas Inung ini kan pernah jadi PJ di Salatiga, di Slawi Tegal. Kemudian namanya sempat disebut-sebut kemarin ini mau maju di kontestasi Salatiga. Alhamdulillah. Kan sudah tahu wilayah sana. Iya. Apa sih Mas yang istimewa dari Salatiga sehingga Mas Inung ini kok mantep pengen melanjutkan jadi PJ, jadi wali kota beneran itu cita-citanya ya? Iya, ini soal. Kok nggak Tegal itu? Iya. Yang menarik karena dorongan tokoh masyarakat ya awal mulanya, para kiai, para sesepuh, kemudian para tokoh agama Kristiani, gitu, Hindu, Buddha dan penganut kepercayaan berkomunikasi, Mas maju saja. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga maju saja sehingga akhirnya saya membulatkan tekad sudah saya maju. Pilihan ini memang tidak mudah karena saya masih 6 tahun lagi. Nah ini yang menarik. Jadi Tribuners, Mas Inung ini tadi kan udah cerita ya, karirnya ini ya dikatakan moncer lah ya. Cepat banget ya dari 93, kemudian melesat sampai menduduki berbagai jabatan strategis ya di beberapa dinas, sampai jadi PJ ini 2 kali. Tapi Tribuners, Mas Inung ini kemarin secara mengejutkan, saya juga kaget ini dikasih tahu. Mas Inung sudah resmi mengundurkan diri pensiun dini dari ASN karena persiapan maju ke Salatiga. Saya sebenarnya nggak mau tanya, tapi ya tetap tanya saya. Nggak eman-eman. Iya. Boleh kok. Kita kan sahabat, Mas. Kenapa, Mas? Iya, kalau agak sedikit drama ya. Ini bahasa cinta. Yang setiap hari bawa mawar akan kalah dengan yang hari ini membawa mahar. Gitu ya. Sebentar. Ini perlu saya underline ya. Jadi Tribuners nih ya, yang jomblo-jomblo terutama ya. Ini perlu digarisbawahi. Tadi Mas Inung bilang, yang setiap hari bawa mawar tetap kalah dengan yang sekali bawa mahar. Iya. Apa maksudnya? Kepastian. Jadi kalau kemudian dalam konteks ini value-nya yang bahasa cinta itu tadi, kalau kita mau maju sudah mundur saja, yang gentle saja lah.
Karena hari ini saya melakukan itu hasil konsultasi saya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN Republik Indonesia. Konsultasi juga dengan BKN. Ya, pada awal mulanya pemahaman saya sama dengan pemahaman khalayak ya, termasuk teman-teman ASN. PP 11 tahun 2017 pasal 254 kalau nggak salah, angka 5 ya, termasuk di mana kita mengundurkan diri ketika telah ditetapkan menjadi calon tetap oleh KPU. Ya, kan memang itu, Mas. Persis, tidak salah. Saya katakan itu. Nah, lalu ini kemudian saya bawa untuk diri saya nih, untuk konsultasi ke KSN. Ke BKN, termasuk BKD. Nah, ketika itu saya awali dengan matur kepada Pak Sekda Prof Jateng. Pada kesimpulannya, sudahlah mundur saja hari ini. Karena ada aturan selain PP tadi yang PP 11 2017 ada surat keputusan bersama SKB 5 menteri. Itu menteri, yang kita belum tahu ini. Ya, surat keputusan bersama 5 menteri dan lembaga setingkat kementerian yang mengatakan bahwa proses pilkada itu dimulai sejak mengambil formulir. Loh, sebentar. Jadi bukan penetapan, tapi saat mengambil formulir sudah harus mundur. Iya. Benar ini, Mas? Iya, betul. Oh, terus? Ya, gini. Kenapa itu harus dilakukan gitu? Menurut KSN, karena ini berkaitan dengan netralitas. Ya, nah. Kalau toh nanti kami dalam status sebagai ASN kami menggunakan PP yang 11 2017, oh enggak apa-apa. Silakan saja. Ini kan soal pilihan. Ya. Soal pilihan dalam arti dalam kompetisi yang sedemikian ketat dengan ya tekanan psikologis bahkan macam-macam gitu. Pastilah. Ada enggak yang mengadukan tentang status kita? Kalau ada yang mengadukan tentang status pendaftaran dan sebagainya, itu kan nanti ada yang mengadukan sehingga kita terganggu nih konsentrasi kita untuk melakukan klarifikasi dalam sidang KSN itu terhadap delik aduan itu. Dan itu kalau mengganggu konsentrasi sehingga mengganggulah musik. Nah, ada semacam peristiwa musibah kalau saya katakan ada ASN Pemprov Jateng yang ini contoh kasus ya. Contoh kasus. Terjadi benar. Terjadi betul. Gimana itu? Waktu pileg. Pileg itu 14 Februari ya. Ya, betul. Kan digunakannya sama. PP 11 juga. Jadi mundur setelah ditetapkan sebagai daftar caleg tetap, betul ya? Ya. Oleh KPU. Nah, ASN ini baru menyatakan mundur setelah ditetapkan caleg tetap. Ya. Ternyata mengajukan pensiunnya teranulir. Berarti dia sudah mendapatkan KTA masih status ASN loh. Oh. Betul nggak? Iya, ketika masuk partai kan belum penetapan. Belum. Nah, mestinya dia waktu mendaftar di partai untuk daftar calon sementara, yang diberikan KTA harusnya sudah mundur dong. Iya. Betul nggak? Nah ini ternyata melandang sampai dengan ditetapkan KPU sebagai daftar calon tetap baru mundur. Berarti kan netralitasnya diragukan ini. Iya. Nah persoalan inilah yang kemarin oleh KSN nanti tak aturi nomor kontaknya untuk konsultasi dengan dari KSN akan memberikan pencerahan yang sama. Nah tetapi itu dari sisi regulasi ya Mas. Tapi kalau kemudian saya tarik kesimpulan, saya bisa saja sih menggunakan yang PP 11 nggak apa-apa. Atau saya sesuai saran KSN juga nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi bahasa cinta. Kepastian adalah keniscayaan. Enggak, saya tadi sempat tertarik ada contoh kasus ya. ASN yang jadi caleg, kemudian ternyata ngajuin pensiun tertolak. Iya. Itu berarti gimana? Nggak dapat pensiun? Nggak dapat pensiun, Mas. Dan subhanallah, saya agak prihatin. Pengajuan pensiunnya tertolak, tapi kan tidak membatalkan pengajuan dia pencalekannya. Betul ya? Ya. Nah, begitu pas 14 Februari suaranya kalah. Berarti sudah caleg nggak jadi, pensiun nggak dapat. Itu gara-gara mengabaikan, dia mungkin nggak teliti mungkin ya, nggak tahu. Atau tidak melakukan langkah konsultatif ya. Iya. Jadi artinya jauh akan lebih baik berkomunikasilah dengan lembaga atau institusi atau yang kompeten soal itu supaya gini mensimulasikan kemungkinan tentang kepastian itu. Kan bahasa cinta itu kepastian loh. Jadi saya belajar dari istri saya yo ora gitu. Padahal Mas Inu masih berapa tahun? 6 tahun. Masih 6 tahun, lumayan ya. Cukup lama juga ya. Tapi ini itikat baik Mas, jangan bilang pengorbanan. Enggak, karena memang tujuannya baik. Insya Allah. Ya. Tapi tadi Tribuners ya perlu kita garis bawahi dari pengalaman
Mas Inung tadi, dan beliau memang memutuskan itu sudah melalui pemikiran yang dalam, tapi yang paling penting adalah konsultasi dengan pihak yang kompeten terkait aturan. Itu kunci juga. Ya. Ternyata ketika ASN mau maju ke kontestasi pilkada tadi, setelah konsultasi dengan pihak yang kompeten, dikatakan tidak saat penetapan, tapi saat pengambilan formulir. Mulai dari pengambilan formulir. Bahkan ini mungkin belum semua tahu ya. Bahkan sekarang kemarin kita lihat ada orang-orang yang sudah ngambil formulir duluan, masih dengan status ASN. Kita juga nanti nggak tahu aturannya seperti apa ya. Ini pilihan. Ya. Tapi tadi ada contoh kasus menarik, ada caleg ya, ASN di Pemprov yang terkena aturan ini dan akhirnya tidak mendapatkan pensiun. Iya, itu musibah ya. Kami prihatin Mas ya. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Ya. Nanti soal hukum apalagi ya, kita lihat nanti seperti apa. Karena di kontestasi pilkada ini memang sangat kompleks gitu ya. Aturannya juga banyak. Aturan satu sama aturan lainnya kadang-kadang juga nggak sinkron, ada yang seperti itu ya. Tapi Mas Inung apapun itu sudah melakukan dan sekarang sudah pensiun. Gimana Mas rasanya jadi pensiunan di usia masih muda? Ya, artinya begini Mas, keputusan yang tidak mudah. Artinya bagi kami sendiri juga lewat satu kontemplasi, saya harus meminta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Waktu bulan suci Ramadan yang lalu. Kemarin ya? Ya, waktu sebelum puasa ya. Pas puasa juga memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian minta restu ibu saya. Wah, itu penting tuh. Apapun kata ibu, itu yang saya turuti. Hitam kata ibu saya, meskipun orang lain bilang putih, saya hitam. Putih kata ibu saya, orang lain bilang hitam, saya putih. Jadi, ya apa ya, saya nderek aja. Iya. Saya kan penasaran Mas, tadi dengan konsekuensi membuang 6 tahun ya. Iya. Ya, meninggalkan 6 tahun. Ya. Pasti kan Mas Inung izin ibu. Pasti. Izin istri, ke anak-anak. Iya. Itu proses ngomongnya gimana, terus apa yang disampaikan mereka ke Mas? Intinya inisiatif itu tidak datang dari saya. Artinya ada yang tadi tamu datang memberikan dukungan, ya, hingga sampai pada satu titik Anda harus maju. Nah inilah yang pelan-pelan ini kontekstual ya. Kalau istri itu diajak ngobrol pada saat kita menjelang tidur itu habis sholat itu ngobrol. Tapi jangan di sini aku bicara ini kayaknya tegang kan itu. Jadi gimana? Iya. Manggilnya Mah atau apa? Ada panggilan khususnya. Ada panggilan khusus Bapak mau bicara. Oh iya, sambil santai gitu. Ini kok dukungannya seperti ini. Lah ternyata istri saya bilang gini, aku ya dikandani kon maju gitu loh. Kon ngandani Mas kon maju gitu loh. Jadi kenalan ibu-ibu PKK, kenalan beberapa warga di Salatiga, istrinya kan juga aktif ya di waktu menjadi pendamping di Salatiga itu. Bu bilang sama Pak Sunung maju ya Bu, bilang ya. Lah saya nunggu Mas, saya nggak berani untuk ngocok-ngocokin Mas, tapi kalau Mas mau bicara ya saya akan sampaikan. Terus istri matur ibu yuk Mas, ya terus matur ibu memberikan restu dan intinya besok kalau maju dan insya Allah terpilih satu kata kunci, mengabdi. Mengabdi. Iya. Terus ya dengan beberapa gimmick ya. Iya. Jangan aneh-aneh. Insya Allah Ibu. Nah, terus nanti kalau tidak tidak sesuai harapan misalnya kita maju. Iya. Ya enggak apa-apa, itu takdir Allah. Yang penting kita itu kata ibu saya Iya. Sorry agak emosional. Iya. Jadi ibu saya mengatakan berserahlah pada Allah. Niat baik penting, innama a'malu biniat kata Rasulullah. Jadi ya udah niat baik. Apapun yang terjadi Allah yang menjaga. Wes begitu dapat restu ibu, ya daftar, langsung ambil formulir, langsung restu ibu, mengajukan pensiun. Ya alhamdulillah begini Mas, 30 April yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, itu saya mengajukan pengunduran diri kepada Pemprov, kepada Pak Gub lewat Pak Sekda. 30 April pagi saya ajukan, 30 April sore keluar persetujuan. Dalam 1 hari? Ya, kok 1 hari? Berapa jam lagi? Berapa jam gitu. Langsung ACC? Ya, padahal 1 Mei hari buruh libur ya, gitu kan waktu itu hari libur nasional. Saya pikir minggu depannya lagi gitu. Atau kesibukannya Pak. Enggak, hari itu juga keluar.
Sehingga atas dasar surat persetujuan itulah kemudian bisa kita proses ke ASN dan BKN maaf, ke BKN. Ada perasaan ketika baca surat itu, oh saya sudah enggak ASN lagi, sudah kerja dari 93 sampai 2024. 30 tahun ya. 31 tahun. Ya, aku wis pensiun ya gitu. Ya terus akhirnya fokus aja digiring ke mana, komunikasi lagi kepada pendukung, membentuk relawan, terus rencana kami mendaftar ke beberapa partai, dan alhamdulillah sampai dengan kemarin sudah ber-KTA partai politik. Partai apa? PDIP. Oh, sudah terdaftar. Oke. Sudah. Jadi kalau PDIP di Salatiga, mungkin kalau PDIP aja sudah cukup sebenarnya ya? Sudah, tapi kan membuka ruang komunikasi dan koalisi ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kebersamaan itu, kegotong royongan itu penting. Partai lain sudah komunikasi semua, Mas? Iya, semuanya. Kami sudah semua ya? Sudah semua. Ya, nanti soal koalisi, mohon maaf, itu bagian dari ranah partai. Saya juga sempat ditanya soal pasangan. Kalau soal pasangan, biarlah menjadi bagian dari komunikasi koalisi aja. Karena nanti kan nggak tahu ya koalisinya sama partai mana, wakilnya yang paling kuat dari partai mana. Sempat ditanya soal perempuan atau laki, sama, saya nggak membedakan gender gitu. Tua atau muda, monggo. Yang penting punya niat yang sama untuk melayani warga masyarakat, ngayomi, kemudian punya integritas. Iya. Ojo kesel. Kalau pemimpin ojo sambat kesel. Anda dibayar oleh negara, difasilitasi oleh negara, dicukui negara, harus membuktikan satu ini ada teori di buku ya, teori negara hadir. Negara hadir itu masyarakat harus gampang untuk menghubungi pemimpinnya. Konsep negara hadir itu masyarakat tahu kemana dia mengadukan permasalahannya, dan selaku pejabat atau kepala daerah itu harus hadir sebagai solusi. Nah, 2 tahun di Salatiga, alhamdulillah banyak memberikan gemblengan kepada kami. Pengalaman kami menjadi PJ di Bupati Tegaslawi juga banyak memberikan kami gemblengan soal itu. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi paling tidak ke arah mana kita menuju itu sudah memberikan respon yang positif kepada masyarakat ya. Iya. Jadi Tribuners, Mas Inung ini kan mau daftar di Salatiga, tapi sebenarnya sudah pernah gitu ya, jadi PJ 2 tahun ya Mas? 4. Kalau di Tegal 4,5 bulan. Kalau di Salatiga hampir 2 tahun. Lama juga ya Mas? Lumayan. Jadi mirip-mirip kayak incumbent sebenarnya. Dalam tanda kutip. Iya, tanda kutip ya. Hampir 2 tahun di Salatiga. Apa aja ya Mas yang sudah dilakukan? Ada pengalaman menarik? Ya, Tilik Kampung. Tilik Kampung, Sambang Warga itu saya lakukan. Saya ini hobinya jalan kaki ya Mas ya. Jalan kaki, olahraga yang paling murah meriah lah. Dari jalan kaki itu kita bisa berinteraksi menyapa warga. Terus Tilik Kampung itu juga menurut pengalaman kami di Salatiga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang di atas kertas atau di atas meja nggak tercover. Jembatan roboh, laporan belum masuk, saya sudah tahu. Karena Pak, tolong Pak, nanti kalau Tilik Kampung di RW kami, jembatan kami rubuh. Karena arus air waktu itu sangat tinggi, hujan sangat tinggi, curah hujan. Itu laporan belum masuk kan Mas? Masih secara berjenjang. Tapi pada waktu Tilik Kampung sudah tercover, langsung kita kerahkan teman-teman BPBD dan PU untuk mengambil langkah-langkah emergensi. Langsung kemudian kita buat telaah, lalu bagaimana cara kita mencari solusi. Orang sakit paling banyak. Yang mungkin persoalan BPJS juga, persoalan kartu kesehatan itu. Terus orang tidak punya jamban dan sebagainya. Masih ada ya? Ada yang belum punya jamban. Jambannya nunut gitu loh Pak. Nunut gitu. Iya. Tapi secara pribadi per rumah belum punya. Ada rumah tidak layak huni, belum tercover. Banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang secara laporan di atas kertas tidak terselesaikan. Juga persoalan-persoalan perizinan yang tidak masuk atau belum tercover di dalam laporan. Itu menjadi salah satu, saya katakan, salah satu solusi. Yang tak kalah penting adalah kedekatan ya. Artinya saya mengembangkan apa yang disebut dengan birokrasi casual. Birokrasi casual kayak baju. Apa itu? Ini. Gini, ketiadaan jarak atau kemudahan masyarakat kepada pemimpinnya
tanpa birokratis. Gini, kita menggunakan protokoler pada hal tertentu, Mas. Tapi daily keseharian enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya upacara kenegaraan seperti 17 Agustus harus protokoler. Ada juga kalau ada harus protokoler ya. Tapi kalau daily keseharian ya WA, IG, misalnya Facebook atau Twitter atau mungkin TikTok gitu. Ya kita harus aktif. Tanpa admin saya sempat diragukan deh, Mas. Terus Pak ini admin ajudan atau Pak Signu? Ya terpaksa saya moto diri saya sendiri. Tapi sambil sarungan loh Mas ya. Dan dia meragukan saya loh Mas. Meragukan saya, Pak Sinung ini admin atau ajudan gitu. Ya wes tak foto ya. Saya masih sarungan gitu. Dijawab dewe gitu. Ya itu bagian relaksasi ya ketika jam 10. Ada cerita menarik Mas. Malam hari sekitar jam 12:30 ya. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak lampunya traffic light itu mati, bahaya tuh Pak nanti kalau ada dari luar kota gitu kan. Ya Salatiga kan tempat persinggahan untuk ronde, untuk makan bakso dan ya. Malam hari malah lampunya belandang itu gimana? Ya terus tolong perbaiki Pak, 12:30 loh Mas. Lapor di medsos. Iya, di IG saya. Langsung saya kontak tuh posko Dinas Perhubungan. Bro, tolong perbaiki. 12:30 masih pada melek. Masih kan ada poskonya, Mas. Oh iya. Poskonya kan ada, yang piket itu. Tolong perbaiki mbuh becarane. Kau nek perbaiki foto kayak aku tak lapor ke. Ya Pak, dia sedang memperbaiki temannya moto. Foto itulah yang kemudian saya laporkan kembali kepada pelapor. Harapan saya nih Mas, terlalu banyak berharap gini. Oh ya Pak, terima kasih kan gitu toh. Sedang kami perbaiki Den gitu kan. Jawabannya apa Mas? Pak Wali, tidur, udah malam, gitu Mas. Loh, ini piye lagi dilaporin. Jadi salah kedantin, maksud saya, sudah saya perbaiki ini, sedang proses, kan ada fotonya itu, sedang dikandani gitu. Malah jawabannya, konturu. Itu kan, apa ya, lelucon-lelucon yang menyegarkan menurut saya. Menyegarkan menurut saya. Iya, batin netizen, ya mainnya kok dikerjakan tenan. Mungkin dia sepertinya besok kali ya. Ternyata langsung. Nah, terus pagi hari, belum sampai kami tindak lanjuti gini. Kami mau berangkat ke kantor itu hampir-hampir ada 2 orang itu ke teras rumah dinas ya Mas. Ngapain Mas? Pak Wali ini gimana Pak Wali? Mau tidak kita layani. Tapi artinya dia sudah punya paradigma maaf. Gampang langsung gitu. Ini kan menjadi satu exercise bagi pemimpin ya. Nek melayani aja ngomong sekedar formal. Wong teko ya kena. Nah, akhirnya ajudan bilang, "Pak, gimana kalau kita jadwalkan ojo 1212." Kecuali kalau seperti waktu di DKI ya Pak Ahok itu yang menerima itu kan jumlahnya banyak sehingga bisa diatur ada jam menghadap Pak Gubernur, ini masih 12. Ya itu kami layani. Ya kami harus ngalah. Saya nanti minta maaf sama tamu atau agenda jadwal yang sudah agendakan ya layani dulu. Ada Pak ini sekolah ini gimana? Macam-macam ya, curhat ya. Curhat. Ada yang gini Mas, Pak aku jatuh cinta atau aku dipedot karo wargamu gitu kan ya kacau ya. Aku dipedot karo wargamu itu kan ya kacau ya. Salahku opo? Tapi itu dinamika Mas. Iya, lucu-lucu ya memang kalau baca netizen deh. Tapi Mas Sinung kan sudah 2 tahun, hampir 2 tahun di Salatiga. Potensi yang bisa dikembangkan dari Salatiga ini seperti apa sih Mas? Kulinernya memang sih ya. Kemudian educational sektor atau kota pendidikan. Kemudian sayuran. Ini menjadi penting karena salah satu program kami nanti adalah selain Tilik Kampung tadi ya, kota gastronomi. Gastronomi adalah potensi-potensi di luar hal-hal pariwisata yang physically, tapi ada yang non fisik yang perlu kita. Ada enteng-enteng gebuk, ada tumpang koyor yang sudah memiliki legitimasi sebagai kekhasan Salatiga. Yang ini kita harus promote, harus kita tumpang koyor, enteng-enteng gebuk Salatiga. Iya. Nah, kemudian kota pendidikan, ada 2 perguruan tinggi yang ternama di skala nasional, KSW dan UIN. Meskipun juga ada Poltekkes, juga Politeknik, dan juga STIE. Nah, ini yang kemudian harus kita gayung bersambut kehadiran negara dalam konteks Pemkot untuk memfasilitasi
paling tidak betul-betul menjadi tempat kota yang nyaman untuk menempuh pendidikan atau menimba ilmu. Ini peran, apakah menyediakan space atau bekerja sama dengan perguruan tinggi di dalam memfasilitasi orang, memudahkan memperoleh literasi, memperoleh fasilitasi kemudahan dalam melaksanakan tugas kuliah. Terus yang tak kalah penting, kulineri sudah, gastronomi, kota pendidikan, kota sayuran. Kota sayuran. Nah, itu ada semacam program kampung sayur. Ini kan sudah ada kampung telo tuh, Mas. Kampung telo. Sudah ada. Iya, telo betul. Kampung telo. Kampung yeah. telo itu ada dengan varian-varian yang sangat beragam. Di daerah Ledok itu kan pertigaan ABC, kalau Mas tahu nanti belok kiri. Di situ ada kampung telo yang selalu ramai. Gedok itu ya? Betul, antara lain. Banyak sekali variannya kok, Mas. Tidak ke sana deh. Aku orang oleh-oleh. Habis ini kita kesana. Oke, nah. Lalu kemudian potensi ini tidak kalah penting kampung sayur dan kampung bunga. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dan saya yakin mampu menjadi salah satu program kami nanti yang kami tawarkan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, minimal paling tidak bisa menghidupi sayuran kebutuhan sehari-hari. Ya. Boleh nggak sih, Mas, saya mimpi kalau kulaan sayuran di Salatiga? Itu aja. Jadi ini harus ada kampung yang kita create sebagai piloting. Kenapa piloting, Pak? Karena dengan piloting itu orang mudah akan percaya. Seeing is believing itu penting, Mas. Melihat contoh, rasa dadak dikandani sih. Ini harus sinau nang kene gitu. Nah, kenapa Pak Sinung begitu concern soal itu? Ini loh, Mas, anak-anak muda. Anak-anak muda itu pada Pak Sinung, tolong dong, Mas, saya punya ide ini. Oke. Tapi kok nyambut gawe mbak aku? Iya, jangan saya yang nyambut gawe aja gitu kan. Anda punya ide, Anda harus terjun. Nah, kalau anak muda concern terhadap dunia agriculture, pertanian, kenapa nggak kita sambut, Mas? Dan itu mereka concern untuk menjadi salah satu relawan kami, termasuk kampung bunga. Pengembangan tentang bunga, agronema, anggrek, dan sebagainya, kita akan contohkan kampung yang membuat itu, dan itu nanti perannya adalah ibu-ibu. Soal marketing misalnya. Benih sudah ada, nanti kita fasilitasi rencananya. Pengembangan kita dampingi. Kalau mau menjual, bebas. Anda mau menjual kepada pengelola atau fasilitator, boleh. Ada kepastian. Tapi kalau enggak, Anda mau menjual ke orang lain, enggak apa-apa. Cari harga yang terbaik. Boleh. Nah, kalau itu kemudian bisa kita dorong, kan menjadi peningkatan pendapatan, Mas. Dan ada kesibukan. Ya, mimpi-mimpi inilah yang kemudian akan kami masukkan di dalam visi misi dan juga program kerja nanti kepada masyarakat pada saat waktunya nanti. Nah, Tribuners, seru ya ngobrol dengan Mas Sinung, tadi banyak hal menarik, diantaranya Mas Sinung ini ternyata udah pensiun gitu ya, meskipun baru ngambil formulir. Tidak apa-apa. Ini belum tentu ditetapkan KPU aja, belum tentu kan? Belum tentu ya, tapi karena tadi sudah konsultasi, sudah yakin dengan aturan, kemudian pertimbangan yang matang, juga restu dari ibu, gitu ya. Akhirnya mantap mengajukan pensiun, padahal masih 6 tahun sebenarnya. Gajinya juga mungkin udah lumayan harusnya, karena sudah posisinya udah eselon berapa, Mas? Eselon 2. Eselon 2, ya sudah eselon 2. Pangkat 4D. No, pangkatnya 4D, sisa 6 tahun. Tapi itu tadi Tribuners, karena tujuannya untuk kebaikan, untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi resiko apapun harus diambil. Jadi tadi bahasa cinta tadi ya. Berikanlah kepastian, ikhtiar, dan itikat baik. Soal nanti hasilnya bagaimana, kita berserah kepada Allah. Semakin kita berserah, semakin banyak yang akan diserahkan. Gitu ya, Mas ya. Mas, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat warga Salatiga? Tribuners, wabil khusus warga Salatiga, izinkanlah saya Sinung Nugroho Ramadi untuk mendaftarkan sebagai bakal calon wali kota Salatiga dalam kontestasi Pilwakot Kota Salatiga 2024 November nanti. Jangan lupa datang untuk memastikan tentang menjadi hak pilih Anda pada TPS, dan jaga kekompakan, jaga keguyuban, jaga tentang kerukunan, karena Salatiga sudah menjadi kota tertoleran nomor 2 dan sekarang nomor 3 di Indonesia, karena kebersamaan itulah membuat kita bisa
berdampingan hidup damai dan sejahtera. Terima kasih. Wah, keren. Jadi Tribuners, itu tadi ngobrol seru dengan Sinung Nugroho Rahmadi, ya, ASN yang sudah 31 tahun bekerja di Pemprov Jateng dan ingin maju sebagai kandidat, ya, calon kandidat di Pilwalkot Salatiga. Semoga sukses ya, Amin. Mas Sinung. Terima kasih. Mohon doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli. Tribuners, sampai bertemu lagi dalam Tribun Topik berikutnya bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng, dengan narasumber yang keren dan topik-topik yang top. Terima kasih. Salam Tribun. Ya, Top ya. Iya.